Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan episode ketiga dalam acara podcast Vitalk Vocation Talk. Bincang asik seputar vokasi dari Divisi PSDMGK BMKM FUNY tahun 2024. Podcast Vitalk sendiri adalah salah satu program kerja dari Divisi PSDMGK yang berupa ngobrol santai mengenai dunia perkuliahan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada teman-teman vokasi. Nah, perkenalkan saya Tria selaku host yang akan membersamai jalannya podcast kali ini bersama Kak Aul sebagai moderator kita dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dipersilakan tempat dan waktu saya serahkan ke moderator. Halo teman-teman vokasi, sebelumnya saya Aulia sebagai moderator Vitalk pada episode kali ini. Baik, mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, dipersilakan untuk Kazia untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman vokasi. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak kepada tim PSDM ya yang udah memberikan aku kesempatan untuk sharing nih ke teman-teman semua. Oke, kenalin teman-teman, aku Zarifah Malia Ramadhani, biasa dipanggil Zia untuk teman-teman yang belum tahu nih, salam kenal ya semuanya. Aku dari Universitas Negeri Yogyakarta dan aku masih mahasiswa nih, angkatan tahun 2021, program studi manajemen pemasaran. Kalau Kak Aul, ini semester berapa nih, Kak? Halo Mbak, kalau saya sendiri dari semester 5 dari Prodi Tata Boga. Oke, oke, salam kenal ya, Kak. Salam kenal Mbak. Iya, Oke, langsung saja pada pertanyaan pertama ya Mbak. oke, langsung nih. Oke, yuk. Kalau pertanyaan yang pertama, bagaimana proses pendaftaran MPCB sih Mbak? Boleh nih dijelaskan dan berkas apa saja yang dibutuhkan dari univ ataupun fakultas? Oke, sebelumnya aku mau ngenalin perusahaannya dulu ya. Jadi di batch 5 kemarin aku ada di PT Pegadaian dan di batch 6 aku ada di anak perusahaan Astra yaitu PT United Tractors. Nah, teman-teman untuk proses tiap batch itu kadang berbeda-beda ya karena aku kemarin di batch 5 dan batch 6 itu juga terdapat perbedaan antara keduanya. Di batch 5 agak banyak yang harus dipersiapkan nih, baik dari input SPTJM, surat rekomendasi, surat konversi, dan lain-lain. Itu nanti di-input jadi satu ketika seleksi administrasi. Setelah itu, kita juga akan melewati tes kebinekaan. Nah, tes kebinekaan ini kayak program studi baru, kita bisa mendaftar ke beberapa perusahaan. Oh ya, teman-teman, jangan lupa untuk menyiapkan Baik Mbak, terima kasih. Terus kesulitan Mbak selama pendaftaran MPCB itu apa aja sih Mbak? Oke, untuk kesulitan so far untuk proses pendaftaran aku nggak merasa sulit ya. Yang agak complicated itu kayak yang tadi aku ceritain itu malah di bagian konversinya ya. Mungkin ini efek dari miskomunikasi ya teman-teman karena informasi dari kampus itu kadang juga nggak satu pintu, bikin beberapa mahasiswa itu merasa bingung gitu. Kenapa dilempar sana ke sini gitu. Terus tips memilih mitra perusahaan bagaimana sih Mbak agar kita tidak sia-sia menggunakan kesempatan itu? Oke, tips ya untuk memilih mitra. Oke, ini perlu di-highlight ya teman-teman. Kalau dari aku, yang pertama itu of course lihat dari program studi kalian nih. Misal nih, aku dari program studi pemasaran. Hal pertama yang aku lakuin adalah filter mitra yang membuka lowongan di bagian pemasaran. Nah, setelah dapat, lihat capaian pembelajaran mereka atau hal-hal apa yang akan dipelajari ketika kita
magang di sana. Kan ada tuh di bio-nya mereka ya, di description-nya itu nanti teman-teman bisa baca sendiri-sendiri. Nah, kalau kalian udah merasa cocok kayak, wah aku cocok nih sama perusahaan ini. Nah, udah langsung aja tuh kita apply. Tapi sebelumnya kita juga harus lihat perusahaannya. Kira-kira dengan kemampuan dan pengalaman yang kita miliki itu bisa nggak sih tembus di perusahaan ini. Nah, kita kan dikasih sekitar 22 kesempatan ya untuk mendaftar ke perusahaan-perusahaan. Bisa di breakdown teman-teman. Jadi 10 perusahaan pertama, mungkin 10 perusahaan yang dia ternama nih dan 10 perusahaan selanjutnya perusahaan yang ada di bawahnya seperti itu. Kalau udah yakin nih, kalau udah fix mau pilih yang ini aja, ya udah tinggal apply dan perlu diingat ya teman-teman, kita itu punya keinginan, tapi kita juga harus mengimbangi dengan kemampuan yang kita punya seperti itu. Baik Mbak, jadi kayak kultur shock apa saja yang dialami Mbak Zia selama mengikuti magang MSIB di UTC Mbak? Oke, di keduanya kali ya, di United Tractors sama Pegadaian ya. Oke, kalau misal culture shock itu sebenarnya beda-beda karena perusahaan yang satu itu basicnya perusahaan swasta dan perusahaan satunya adalah perusahaan BUMN. Jadi kerasa beda banget baik dari segi lingkungan. Itu benar-benar waktu itu bikin aku shock sih sampai mikir kayak oh alah ternyata gini ya lingkungan pertemanan di dunia perkantoran kayak gitu. Cuman aku berusaha ngimbangin sih teman-teman sebisa mungkin dan secepat mungkin. Dan yang kedua itu karena aku tinggalnya di Jakarta waktu intern kedua, jadi kayak apa-apa mahal gitu. Terus kan di Jakarta itu kan terkenal rame ya dan macet jalanannya. Dan aku tuh tadinya nggak expect kalau bakal semacet itu. Waktu udah mulai hujan dan banjir itu bahkan sampai 2-3 jam aku ada di jalanan. Padahal itu aku naik motor posisinya, tapi tetap aja macet gitu. So far baru itu sih teman-teman kalau misal soal project gitu yang aku handle aman-aman aja. Terus Mbak, tantangan apa saja sih Mbak yang dihadapi Mbak selama mengikuti magang MSIB kemarin? Aduh, tantangan ya. Kalau tantangan itu sebetulnya lebih ke project sih. Jadi kerasa banget teman-teman waktu magang kedua itu. Aku ini boleh sharing ya di magang kedua. Oke, jadi magang kedua itu kan aku di United Tractors ya. Nah, ini keren banget sih teman-teman. Jadi di UT itu aku punya GM atau General Manager yang super profesional, namanya Pak Andri. Nah, aku belajar banyak banget dari beliau nih. Salah satunya adalah cara beliau memberikan kesempatan kami dalam belajar dan of course tetap diimbangin sama target-target yang harus dicapai sebagai anak intern. Jadi beliau ini membagi project ke dalam 3 bagian dan 3 bagian project ini yang selalu aku pakai dimanapun aku magang yang ketika tempat magangnya itu tidak memberikan aku assignment atau tugas-tugas yang kurang struktur gitu. Jadi 3 bagian ini adalah yang pertama ada main project sebesar 60%, yang kedua daily project ini sebesar 40% dan yang terakhir additional project. Nah, additional project ini yang akan kita kerjakan itu dari permintaan teman-teman karyawan yang lain. Nah, itu tambahan-tambahan yang di luar main project dan daily project. Nah, jadi kita tahu nih tiap hari harus ngerjain apa dan itu juga bisa jadi evidence teman-teman untuk kita semua nanti buat kedepannya bisa ditulis di CV, project apa yang udah kalian kerjain, capaiannya seperti apa, dan lain-lain. Tapi disitulah tantanganku ya, kadang aku juga ngerasa hopeless gitu karena mikir kayak ini kepegang nggak ya kayak projectnya, aku bisa nggak ya dengan project sebesar ini, karena jujur main projectku itu waktunya, kan itu webinar ya, nah waktu webinarnya adalah ketika aku sudah selesai magang, durasi magangnya udah selesai nih, tapi webinarnya itu baru mulai gitu. Jadi aku mau nggak mau harus balik lagi ke Jakarta dan menunaikan kewajibanku. Nah terus balik lagi, jadi di sini kita tiap 1 bulan sekali itu present dan jelasin selama 1 bulan itu kita udah ngapain aja sih ke GM-nya gitu. Tapi lagi-lagi I really thanks Pak Andri, especially mentorku di United Tractors, Pak Aris, karena mereka ini yang selalu monitoring assignmentku udah sejauh mana nih, dan mereka juga ngebantu aku kalau aku ngerasa kesulitan gitu. Gitu, udah.
Menurut Mbak, adanya MSIB ini apakah berdampak baik untuk karir mahasiswa ke depannya? Jika iya, dampaknya seperti apa sih Mbak? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang bisa dipastikan ya. Jawabannya adalah sangat-sangat memberikan dampak, teman-teman. Karena yang pertama, teman-teman itu nantinya akan dihadapkan dengan banyak pejabat-pejabat di perusahaan, dan mereka juga akan menilai kinerja teman-teman semua. Kalau misalnya kinerja teman-teman bagus, jadi itu akan membuka peluang teman-teman buat ditawarin extend nih, atau bahkan kerja di sana gitu. Kedua, di sana teman-teman bakal ketemu sama banyak orang dari berbagai latar belakang. Jadi, be nice teman-teman. Kita nggak tahu dengan siapa kita menjalin relasi, dengan siapa kita berbicara, dengan kita ngobrol. Bisa aja kan kita tuh kenalan sama salah satu founder produk terkenal nih gitu. Jadi ya be nice aja sih kalau misal ketemu dan perluas relasi yang ada gitu. Sama alur tahapan seleksi mitra magang itu apa aja sih Mbak? Dijelasin dong Mbak. Ini tahapan yang official ya, yang resmi dari website ya. Ya Mbak. Oke, kalau ini macam-macam teman-teman. Kalau tahapan yang ada di website tadi udah aku jelasin, dan mungkin aku akan menjelaskan yang dari perusahaannya ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang bakal nantinya minta input CV lagi. Ada yang langsung setelah input CV itu kita bisa langsung dikasih psikotes atau tugas-tugas yang memang harus dikerjakan baru lanjut interview. Nah, tugas-tugasnya ini beda-beda teman-teman. Kadang ada yang disuruh take video, kadang ada yang disuruh ngerjain tugas-tugas tertulis dan lain sebagainya. Ada juga FGD dulu baru interview, kayak forum group discussion gitu. Yang kemarin aku PT Pegadaian itu juga ada FGD terlebih dahulu baru aku lanjut interview. Aku juga sempat daftar ke perusahaan Nestle dan itu ada interviewnya malah 2 kali. Yang pertama interview yang eh, pakai video, dan ini of course pakai bahasa Inggris karena basicnya emang udah mendunia ya teman-teman. Nah itu ada yang interviewnya sekali, kalau di United Tractors ada yang 2 kali, ada yang sekali. Itu ada interview user, ada yang interview HR gitu. Nah, terus macam-macam sih. Yang penting teman-teman harus selalu monitoring pengumuman dan cari tahu aja untuk seleksi kali ini prosesnya seperti apa. Karena kadang itu berubah-berubah, teman-teman menyesuaikan situasi dan kondisi serta evaluasi yang kemarin nih. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi dalam proses rekrutmen. Bisa tanya ke alumni atau bisa langsung pantau IG mereka karena mereka biasanya update tuh di Instagram mereka seperti itu. Apakah dengan mengikuti magang MSIB ini dapat mengubah perspektif Mbak mengenai dunia kerja Mbak? Oke, sebetulnya sesuai ekspektasi aku sih, teman-teman, karena aku udah menjumpai banyak orang dengan berbagai sifat. Jadi waktu kerja juga ya udah sifatnya yang muncul paling kalau nggak yang baik ya yang baik banget gitu. Nggak beda jauh kok teman-teman kalau misal teman-teman udah sering menjumpai banyak orang. Paling yang aku merasa kagum itu dari pemikiran-pemikiran orang-orang sih, karena kan aku terjun ke dunia kerja pasti ketemu dengan banyak orang dengan pemikiran-pemikiran yang lebih maju dan berkembang. Jadi karena selama aku magang ini berusaha buat selalu brainstorming dengan orang-orang, jadi aku sering dapat banyak insight dari mereka, banyak pelajaran-pelajaran. Jadi teman-teman kalau nggak mau kaget, cari tahu dulu ya background perusahaan tersebut seperti apa. Karena pasti setiap perusahaan itu berbeda, walaupun satu perusahaan ya, kadang itu kan ada beberapa placement. Nah, perilaku setiap placement di setiap perusahaan itu pasti juga beda-beda seperti itu. Terus selain masalah sikap dan sifat itu juga background setiap perusahaan yang berbeda. Ada yang BUMN, ada yang swasta kayak gitu. Nah, mereka itu kadang kerjanya ada yang santai, ada yang fleksibel, ada yang kerjanya dikejar target terus nih tiap hari gitu. Jadi bagaimana pengalaman magang Mbak Sia selama di UT dan Pegadaian? Apa sih yang paling berkesan dari Mbak Sia? Oke, yang paling berkesan itu ketika aku bertemu dengan para pejabat-pejabat di perusahaan sih, karena di situ bisa jadi wadah buat aku ya untuk membangun relasi dan juga kesempatan-kesempatan yang ada ke depannya.
tips dan and triknya Mbak sih gimana cara lolos MSIB sih Mbak? Kalau tips and trick nggak ada yang lebih spesifik ya, karena tadi aku udah jelasin di atas, karena ya paling gitu-gitu aja teman-teman. Jadi aku mau pesan aja nih ke teman-teman MSIB ini tuh pendaftarannya di setiap perusahaan bisa sampai ribuan. Sedangkan mereka cuma rekrut sekitar 200 sampai 300 orang atau bahkan kurang dari itu. Ada yang dia cuma 60 orang karena kemarin aku dengar-dengar ada pemangkasan kuota besar-besaran ya untuk MSIB kali ini. Jadi teman-teman bisa lebih hati-hati dan lebih cermat lagi dalam memilih perusahaan yang berpotensi. Kalau nggak lolos, tenang aja teman-teman, bukan berarti teman-teman itu nggak pantas ya. Tapi memang proses seleksi itu ketat dan tergantung banyak faktor. Yang penting tetap semangat, terus belajar dan percaya bahwa kesempatan yang lebih baik itu pasti akan datang ke teman-teman semua. Baik Mbak, terima kasih. Jadi itu tadi mengenai kegiatan MSIB untuk tahun 2024. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Sia karena sudah menyampaikan waktu untuk datang dan acara podcast TikTok ini. Walaupun acaranya daring, selanjutnya saya kembalikan kepada host kita. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, izinkan saya memberikan suatu penghargaan kepada Mbak Sia dengan disertai pendokumentasian. Dimohon bantuannya untuk operator yang bertugas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu belum. So, oke, sekian Udah selesai ya? podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu episode selanjutnya.